Oke, kembali lagi di channel Literasi Politik. Kita sudah terhubung kepada narasumber kedua, yaitu Bapak Muhammad Afri Rizky Lubis selaku Ketua Komisi 3. Bagaimana Pak? Sudah terhubung kita Pak? Ya, makasih Bang. Baik Pak, dengan segala hormat, waktu dan tempat saya persilakan Pak untuk memberikan gagasannya Pak dalam webinar kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bang Edi, ada juga Bapak Dekan Visip Usul, Pak Muri, dan tetangga saya nih Pak Faisal Erijah ini, dan juga teman-teman dari PPK Kota Medan. Dengan pandangan saya, dengan situasi partisipasi politik di masa pandemi COVID-19 pada pemilu Kota Medan 2020, saya menilai demokrasi dan partisipasi politik warga, kualitas demokrasi ditentukan oleh salah satunya dengan partisipasi aktif warga negara dalam pemilihan umum, kemudian mulai pemilihan langsung yang kita harapkan menghasilkan kualitas pemimpin yang menjadi aspirasi langsung masyarakat dan bisa membawa kesejahteraan. Setelah reformasi bisa kita lihat mengalami banyaknya pasang surut partisipasi warga dalam pemilihan umum baik skala nasional maupun regional. Besarnya harapan kita bagi warga Kota Medan, masyarakat hari ini mau melihat langsung bagaimana kualitas pemimpinnya yang dihasilkan melalui pemilu langsung, tapi terkadang bisa membuat mengecewakan oleh masih maraknya kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah yang terpilih. Yang kita dapat tahu juga dengan adanya pemilu langsung ini, kepercayaan dan partisipasi warga dalam politik ini melahirkan adanya kelompok-kelompok, itu adalah kelompok golput yang sangat cukup signifikan saya lihat. Dan ada beberapa catatan saya lihat nih, partisipasi warga Kota Medan mengalami pasang surutnya sejak pemilihan umum kepala daerah mulai tahun 2005 sampai pemilu 2019 yang lalu. Kepercayaan warga kepada sistem pemilihan umum yang langsung ini menjadi berkurang setelah 3 kali wali kota Medan yang tersandung adanya kasus korupsi. Kita lihat di Pilkada Wali Kota Medan di tahun 2005, tingkat partisipasinya itu sekitar 51,07, dan di tahun 2010 itu berkurang menjadi 38,03%. Dan terakhir di tahun 2013 kemarin, tingkat partisipasi itu sangat anjlok. Di tahun 2013 itu sekitar 26,88%. Akan tetapi saya melihat dengan situasi pada waktu tahun 2019 pemilihan Pilpres dan Pileg itu cenderung naik di angka sekitar 27% kurang lebih, dan diakibatkan mungkin dengan adanya isu yang berkembang dan juga euforia masyarakat dalam memilih yang berdampak juga pada Pileg di Kota Medan. Memang banyak efeknya yang saya rasakan pada waktu juga pas waktu mencalonkan jadi caleg di tahun 2019 lalu. Kita lihat dengan pilkada di saat pandemi COVID-19 ini, jika pada masa normal ini, situasi yang masa normal ini masih kurang optimal untuk orang datang ke TPS, apalagi dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini. Ya, bagaimana tugas kita bersama pada pemilu kada ini memberikan pendidikan politik kepada warga Kota Medan agar partisipasi dan kualitas demokrasinya meningkat. Kemudian bagaimana menjamin keamanan dan keselamatan warga pemilihan dengan protokol kesehatan yang ketat, karena memang pada saat ini orang pada parno, apalagi kita mau keluar rumah, kita aja udah sangat-sangat agak ada was-was. Dan kita pastikan juga di pemilu kada ini berjalan dengan aman, nyaman, jurdil dan luber. Ini ada tambahan sedikit juga, ada catatan bagi saya.
Eh, ada terkendala juga pada kemarin juga di tahun 2019 banyak pemilih-pemilih yang seperti tinggal di Johor di kelurahan saya Pangkal Masur, biasa saya itu di TPS 18, tetapi pada di tahun 2019 pas waktu Pileg dan Pilpres itu saya itu di TPS 23. Banyak masyarakat yang mengeluh bahwasanya TPS saya itu mungkin terlalu jauh kan gitu. Jadi saya harapkan juga pada pihak KPU coba lebih dimatangkan masalah bagaimana penduduk yang memilih itu yang mudah datang ke TPS biar mereka itu tidak jauh dari tempat tinggalnya pastinya, dan bagaimana dan sejauh manakah sosialisasi pilkada Kota Medan yang dilakukan untuk meminimalkan golput yang tak terdata, karena dalam pileg juga dan pilpres masih banyak orang masyarakat ini di Medan warganya yang tak terdata. Ya ini pasti penting untuk ditindaklanjuti oleh KPU supaya partisipasi ini bisa meningkat khususnya di tahun 2020 untuk pemilihan kepala daerah di Kota Medan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk moderator. Baik, Bapak Muhammad Afif Rizky Lubis, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin saya ingin memberikan overview secara singkat. Secara garis besar, Bapak Muhammad Afif Rizky menjelaskan bagaimana kualitas demokrasi itu dapat diukur dari partisipasi warga dalam menggunakan hak pilih. Lalu adanya juga pilkada langsung ini juga melahirkan dengan banyaknya golput yang cukup signifikan. Lalu juga Pak Afif Rizky juga tadi menjelaskan bagaimana terjadinya pasang surut partisipasi politik di Kota Medan, baik dari pemilu pilkada dari tahun 2005 sampai tahun 2019, dan menjadi kondisi empiris di lapangan yang terlihat dari Pak Afif Rizky, yaitu terlihat di Medan Johor masih banyak masyarakat yang memiliki dalam menggunakan hak pilih TPS-nya jauh dari tempat tinggalnya, dan itu menjadi tantangan juga dalam pilkada langsung yang dilakukan di masa pandemi saat ini. Baiklah, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak, sangat baik.